Nah, ini adalah dari sini. Wes Ben, tak terus nih. Mungkin ada yang perlu tanyakan lagi, monggo. Gimana? Cukup ya? Nah, ini ya. Nah, mohon maaf. Agak promosi loh, bukan buatan saya. Ini beli di mana, Le? Di Shopee. Harganya berapa? 95. Nah, saya tak luruskan. 95 itu di toko itu. Di toko yang lain ada yang 135, Pak. Nah, bentar, Pak. Iki loh, goro-goro iki loh. Nah, ini mohon maaf, boleh sama jereng kayak Pak Nur. Sampai yang dhuwur. Nah, bayangkan Pak. Bayangkan. Ini panjang kali lebar 1 kali 1. Berarti alasnya 1 meter persegi. Tingginya sekitar 165. Bayangkan. Nah, oleh sebab itu, nah tapi ini ada innernya, Pak. Innernya ini. Ini makanya ini ada innernya. Nah, ini ada innernya jangan khawatir. Nah, sekarang kalau saya membeli yang 500 kilo kan terlalu lama kita mau praktek. Wis tak rekayasa. Sing ini kita tak tekuk. Nanti bisa dilihat. Nah, sekarang akan saya praktekkan bagaimana penggunaan ini. Pak Nur ngapunten ya. Digorong Pak Nur. Nah, Pak Jiman, awas sana ada Pak Jiman, nanti kalau pakai itu kan terjadi pengomposan anaerob. Kalau tidak ada udara, permasalahan sampah selesai, tapi timbul gas metan atau CO2. Oh tidak, jangan khawatir. Nah, kita itu kan banyak ide gitu. Nah, mohon maaf Pak Ridwan, saya ambil ini. Nah, inilah nanti di tengah kita kasih ini. Nah, kita kasih ini di tengah. Nah, ini 4 jem, terus ini di lubang-lubang, ini 1,5 jem, ini di lubang-lubang. Nanti ginikan saja. Aerasi udara dari sini. Tidak ada anaerob, tetap aerob. Sehingga tidak menyalahi daripada aturan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tidak ada. Sehingga ini tetap kita bikin model aerob. Nah, caranya memasang di tengah bagaimana? Nah, ini ini. Sorry ya, ini gak promosi loh Pak Nur ya. Iki lah ibu nanti masukkan iki kudu pakai tanggai. Enggak, jangan. Oh, belum tahu. Aku ngerti ya dilipat-lipat. Nah, tak pancing toh. Oh, jangan. Kebetulan saya ini adalah ciptaan saya. Casing biopori ala Sujiman sudah beredar se-Jawa Timur. Juga sudah sering dipesan sama Pak Ridwan melalui Pak Nurwati. Ini saya gunakan di tengah, Pak. Gunanya apa? Gunanya ini untuk dudukan ini. Nah, tidak ada rahasia di antara kita. Jadi kita open aja supaya membawa berkah bagi kita semua. Gitu Pak Ridwan ya. Nah, sekarang ya apa caranya ngelebok nih? Nah, saya masukkan sama anak saya, sama istri saya, sama Nrodok Rono, perintah iki. Jangan masuk lah Pak Jiman. Apa? Gue iki cepat banget jangan ruwet pol. Dimasukkan nanti dilipat ya. Nah ini, jadi mohon maaf, Mas Doni bisa ke sini. Jadi di tengah itu sudah kita kasih biopori. Nah, Mas dilihat sini Mas. Mas, sudah? Oke? Udah. Nah, kemudian ini dimasukkan di tengah. Dimasukkan di tengah. Oke, kemudian yang putih didulukan. Yang putih innernya didulukan. Innernya ini yang putih ini dulu. Nah, terus sampai atas. Selatan dulu. Selatan. Nah, gitu. Iya. Pak Lurah, Pak Ridwan agak menepi loh, ning kono naik kamera ya. Waduh. Nah, itu kameranya kecil itu. Nah, ini innernya kita dulukan, kita pasang innernya. Dengan pemasangan inner ini akan menjaga kelembapan yang pada akhirnya akan mempercepat proses pengomposan. Nah,
Nah, kemudian baru yang luar. Nah, ini kompos bagnya. Mengapa saya letakkan di poncot-poncot? Ini ada rahasia tersendiri. Belum saya bongkar dulu, nanti kalau selesai baru tahu walah karepe ngono ta. Aku ngerti ya. Masa? Enggak boleh. Jadi cara masukkan sini, sana bergantian. Karena ini di sini agak menguncup. Iya, Nggak bisa. Nah, timur dimasukkan, terus agak begini kan, baru barat. Nah, barat dimasukkan, baru sini dulu. Nah, mana itu utara, terus baru selatan. Dan seterusnya. Nah iki tak besangi karo paku. Nah, sama udah. Nah, wis nang kono remboke. Nah ini kalau mohon maaf, Pak, aku pengen iki iso kangge kabeh ya apa? Ya enggak apa-apa, masukkan. Kalau sudah sampai sini, ininya dicopot. Ini bisa ke atas, cuma resikonya kalau mau memasukkan ke sini harus ada tangga atau apa. Monggo kerso. Mohon maaf, tak kira gak perlu praktek ya. Prakteknya gampang itu tadi. Iya. Apa perlu praktek? Nggak apa-apa kan cuma 2 menit aja tuh dimasukkan. Oke. Maksudnya gini, yang penting ada peragaan sedikit gitu. Oh gitu. Oke, kalau gitu mohon maaf, iki wis tak siap nih. Pak Juwadi mana? Ayo, ndang dirajang. Pak Nurwahid mana? Enggak hadir ya Nan. Ayo dirajang. Dirajang. Jadi kalau ini kan sekaligus. Tapi kalau di mana di warga itu nggak mungkin seperti banyak ini sedikit. Iya. Besok lagi sedikit, besok lagi sedikit, besok lagi sedikit. Nah, Pak, saya tadi ingin melihat habis ya. Pun langsung, Pak Jiman. Mana? Oh ya, ayo Mbak sini Mbak. Nah, ben kena shooting sini. Pun langsung Pak Jiman. Oh, langsung. Dibeto. Digawa Mbak. No, jenengan sukane Pak Jiman. Monggo. Mbak, ben kene dhewe. Sana Mbak. Ini sewu Pak, nggih. Sewu Monggo sini. Ini enggak rekayasa. Karena ini tukang bakul masakan, jadi 2-3 kali hari bisa. Bisa. Masukkan ke sana. Nah, ini enggak rekayasa ini. Red. Enggak apa-apa. Ini sudah penuh. Sudah. Oke? Sudah, Dek, ambilkan ambilkan yang kering. Sik, sama dulu sana, Mbak. Diambilkan yang ini. Awal gitu. Ya awal kan cuma ini tuh dimasukkan. Oh iya wes, sama bawa lagi. Wes. Nah, sebenarnya kalau mau pulang ini kita ginikan. Ya. Tapi ini sudah siap. Sudah siap. Kira-kira kalau ukuran takarannya ini, kompos kering ini ada ukuran tertentu atau dikira-kira Pak Jiman dengan berat Sepertiga dari volume. sepertiga dari volume. Nah, jadi kalau ini ini kan dikira-kira ya. Ya, Kalau ini 9 lah. ini misalnya ini 20 kilo. Berarti kalau ada 7 kilo. Atau gini, ini sakmene seng misalnya ya 45 cm. Berarti yang kini ini 5 cm. Dan yang perlu diperhatikan, kalau sosialisasi masuk sampah harus diaduk-aduk, tutup. Besok ada sampah, masukkan harus diaduk-aduk, tutup. Ada gak ngerti, padahal wis sosialisasi. Sampah hanya dimasukkan. Yang di bawah nggak diaduk-aduk. Apa yang terjadi? Di sini menggunakan lindi. Tahu? Terus jenis sampah yang boleh dimasukkan itu semua jenis sampah dapur, baik itu yang sayuran yang sudah sempat dimasak dan sebagainya, semuanya Boleh. Cuma saya kan hanya bilang cuma untuk meminimal bau. Kalau sayuran yang sudah masak,
kalau blenderang, Ya. kalau seperti itu. nasi nggak habis, kasih marang, siram banyu, masukkan ke sini. Ini hanya untuk mengurangi risiko bau. Ya, betul. Masih sedih kan? Kayak saringan ini loh. Marang, Pak. Oh, marang salingan. Jawa marang. Ya, Soalnya kan berkat. kayak makan Pak Sur biasa kan makan soto, kan kuah-kuahnya kan masih banyak ya. Oh, Karena Langsung dimasukkan kebanyakan dulu kan lewat bakso. seperti lendir itu tuh, Ya. menghilangi itu tuh sebetulnya. mengapa demikian? Itu dikurangi supaya kelembabannya Gini. rendah. Ya. Mengapa demikian? Yang paling ngomongnya teori. Ya enggak apa-apa. Di dalam sayur-sayuran itu cenderung pakai santan. Oke. Padahal di dalam santan itu ada kandungan protein sama lemak. Semakin banyak tinggi kandungan protein dan lemak, maka semakin timbul bau, semakin timbul mbak bila atau belatung. Tapi, iya, tapi kalau kita adu-adu saja, ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Seperti tulang-tulang ayam Bu bisa masuk. Biarkan masukkan, walaupun toh nanti tidak hancur, nggak apa-apa. Sana baru gana. Sudah, mana sudah mana dek yang anu tadi yang sudah siap ini berarti diisi lagi nih. Oke, nyari diisi kurang lebih sepertiga. Kalau kangkung sepertiga bagus, tapi hati-hati kalau gobes. Ya, Kalau kadar gobes air jangan banyak. banyak karena dia banyak akan menimbulkan air. Baunya juga Kayak lumayan. tomat juga kan? Ya, Tomat juga. Nah, jadi Giringan bisa bayangkan kalau sekian ini kira-kira loh akan penuh kapan? Terus RT sowi putih. Nah, Sing jadi masalah. Pak Nur, penempatan. saya coba pakai ini komposter. Nah, toh. Lah makan bergizi gratis pakai ini. Komposter. Ya. Jual lali ya. Sudah. Monggo. Wis sampeyan Aku pengen Tinggi wanginya. Nah, nanti gini Pak. Nanti Jadi setelah dari dimasukkan proses beliau sini loh. Ini cuma air diberikan rok, ditali. Gitu aja. Tetap air rok. Karena kalau tadi ada yang tidak tertib, Berarti kan ini penuh langsung dadu Mas. Mana? Ya ada anu dah. Bisa. malah lalu Di samping itu lama itu. Tambah. Nah, jadi sebenarnya kalau penambahan itu adalah luwes sebenarnya. Cuma kita itu kan kasih angker-angker. Lagi ada anu ada jajan ya Pak Jiman Wis gak apa-apa. Terus Pak Sur, Pak Nur, Pak Jawadi. Jadi untuk starter yang pertama sebenarnya boleh kompos apa itu pun boleh. dari UDPK daerah. Boleh, tetapi nah gitu. Tetapi yang baik adalah sapi. Boleh sapi. Kambing boleh, tapi ingat loh ya, kambing itu kompos dingin loh. Di slab itu belum jadi kompos loh ya. Ya, Kalau masih mau tutup. pakai komposnya kambing yang di slab harus disemprot, disiram karo EM4. Kering. Pak Nur, kalau komposnya dari TPA, lihat dulu. Kalau ternyata itu belum menjadi kompos benar, maka perlu disemprot sama. N4. Monggo sekarang, monggo yang terhormat dimasukkan. Nah, Sebetulnya wadah-wadah yang terbaik itu untuk mensiasati tempat yang kecil seperti ini Pak Jiman ya? bukan. Oh ya, Iya kan? planter. Ojo muni planter bag kok gak enak. Lah saya enggak tahu ya apa Jumbo bag. Ah, jumbo bag. Karo planter itu untuk penanaman, Ya. penanaman buah-buahan. Jumbo bag. Jadi jumbo bag ini itu permintaannya yang terhormat Pak Ridwan itu. Pak Jiman lagi gawe kompos iki. Dangpet lho, Ya. akeh lho butuhe. Karena itu bisa menampung banyak. Nah, ini mobil khusus yang ideal adalah untuk program makan bergizi gratis. Karena volume sampah organik yang dihasilkan di pos-pos masa itu banyak. Masuk juga Pak Ridwan itu.
Kalau pakai ini, kabeh minta DLHKP duwe sopo iki gitu ini. Coba ini Pan ya. Nah, kalau ini akan sangat murah sekali. Tetapi tetap saran saya saja kalau untuk RT RW pakai ini aja. Enggak, tadi saya sempat memperhatikan di saat proses awal, Ya, apakah nunggu ini penuh atau setelah proses ini enggak penuh pun bisa dituangkan di sana? bisa. Bisa. Bentar. Jadi kalau ini dibagikan ke rumah-rumah, atau, ini kan tujuannya adalah pengomposan belum sempurna, setengah jadi, gitu saja, dan sebagai sarana untuk mengaduk-ngaduk. Oke, matur suwun Pak Lurah. Ngapunten, nggih. Ngapunten gak iso nggih apa-apa ki, Beh. Ora ibu apa-apa. Siap. Matur suwun. Siap. Siap. Tunduk ya. Nah, kita Monggo, lanjutkan Pak tadi. Pak Sur. Jadi ini sebenarnya adalah untuk pengomposan sebelum jadi. Jadinya di mana? Di bank kompos. Nah, ini gitu aja. Jadi saya kira ini sangat murah kan. Mungkin itu Terjangkau. Prosesnya juga enggak terlalu ribet juga. nggak terlalu ribet. Kalau MBG nanti berarti kan otomatis proses ini kan sampah organiknya MBG itu kan banyak Ya. nanti. Anggaplah misalkan setiap hari itu Ya. bisa sampai 200 kilo, Ya. 100 kilo. Nah nanti berarti starternya itu kan akan banyak juga dibutuhkan dan Betul sekali. juga akan banyak. Betul. Jadi kalau MBG tidak pakai ini nggak Iya. apa-apa. Jadi gini, kalau MBG dicowakan sekian, tapi ya ditimbang lah. Bukan ditimbang, sorry. Dikasih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya 9 ini. Logikanya kita kasih kering ini untuk 3. perbandingannya ini. Iya, 1:3. Iya, harus gitu. Tapi mohon maaf, kalau cuma ukur-ukur dimasukkan ke sini, satu kali timbul masalah bau, nanti akan merunyam. Jadi mohon maaf, ini bukan karena apa, karena ini ada berdasarkan pengalaman. Dikasih sekian, gak diaduk-aduk itu loh tuh timbul bau. Karena kan harus Ada gambaran. Iya. Paling enggak mengaduknya kan harus sampai ke Rata, dasar. rata, iya, nah, rata. Jangan sampai gini saja, terus dimasukkan gini aja. Pokoknya setiap hari itu diaduk. Hari berikutnya pun masuk, ya tetap Diaduk lagi, harus diaduk lagi. Terus tadi sedikit fungsi dari sekam. Ya, nah, Kayaknya belum disampaikan. Oke. Jadi fungsi sekam, bantal sekam, kita kan mengambil konsep Takakura, Pak. Sebelum ke sini, ini kan karena konsepnya adalah rumah tangga. Sebelum kita berkonsep ke MBG ya, fungsi dari sekam ini kan kecil loh. Kalau ini belum sampai ke sini, masih di rumahnya orang-orang, ini kita kasih bantal sekam. Ini pada saat proses pengomposan itu mengeluarkan energi, mengeluarkan panas. Kalau tidak kita kasih ke sekam, panasnya keluar, kering. Tapi kalau kita kasih sekam, bantal sekam, maka panas yang dikeluarkan oleh kompos itu tidak keluar. Jadi bisa diartikan untuk menjaga kelembapan. 1. Menjaga kelembapan. Nomor 2. Menjaga suhu. Katanya ibu-ibu, lek didemek anget kuindang dadi. Nah, jadi proses, mohon maaf, kalau kita mengulik daripada 7 konsep untuk pengomposan yang baik, salah satunya adalah suhu. Jadi sekam ini adalah untuk mempertahankan suhu. Kemudian kompos kering adalah kelembapan sama starter. Jadi mohon maaf Bro Pak Jiman, kalau MBG kan tidak lama langsung dimasukkan. Ya nggak usah dikasih bantal sekam. Ini hanya berlaku untuk nasabah yang di masyarakat. Sampai 1 minggu baru. Iya, tapi kalau di MBG ya nggak usah. Pokok diaduk-aduk dong masukkan. Dan